الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح باب زواج زينب ابن ميمون قال حدثنا بهز وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو نضر هاشم ابن القاسم قال جميعا قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي نخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونقصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعته فجعل يتتبع هجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعد القوم بما وعظوا به زاد بن رافع في حديثه لا تدخلوا بيت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحيي من الحق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. Bab menikahi Zainab binti Jahsh dan turunnya ayat hijab dan adanya pelaksanaan walimatul urs. Sebelum kita mempelajari hadis yang telah dibacakan, ada sedikit maklumat yang masih tersisa bagi kita pada hadis sebelumnya. Di mana
hadis tentang Nabi menikahi Sofiyah. Di mana ungkapan di dalam hadis itu adalah qabla hadha in hajabaha fahuwa imra'atuh. yakni kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghijabnya, yakni menghijab Sofiyah, maka dia adalah istrinya. Imam Nawawi dia mengatakan, istadallat bihi al-Malikiyah wa man wafaqahum ala annahu yasihhu an-nikah bighairi syuhudin idza a'lan. Mazhab Malikiyah dia memandang bahwasanya berdasarkan ungkapan ini dan orang-orang yang menyetujui mazhab ini, bahwa sahnya pernikahan tanpa saksi apabila pernikahan itu diiklankan, yakni diumumkan. Li'annahu law ushhida lam yukhaf alaihim, karena jika pernikahan itu dipersaksikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Ya, jadi kejadiannya sahabat tidak paham betul dalam pernikahan dengan Sofiyah ini, apakah Sofiyah itu adalah budak atau dia diperistrikan oleh Rasulullah. Nah, jika budak tidak perlu ada saksi. Maka dibedakan antara budak dengan istri. Kalau seandainya dia istri Nabi, pasti diberi hijab. Kalau tidak, berarti dia adalah budak. Nah, ternyata Nabi SAW menutupnya, memberinya hijab. Berarti Nabi juga mengiklankan pada saat itu, ya, artinya menampakkan. Nah, mazhab Maliki dia mengatakan, kalaupun di dalam akadnya tidak dipersaksikan, tapi setelah itu diberitahukan, diumumkan bahwasanya ini sudah menikah, gitu. Ya, maka kata mereka nikahnya sah. Kenapa? Karena kalau seandainya ada saksi dari awal dalam pernikahan itu, pasti tidak dikhawatirkan mereka menanya-nanya. Wa hadha madhhabu jama'atu min as-sahaba wa tabi'in wa huwa madhhab az-Zuhri wa Malik wa ahlul Madinah syarratu al-i'lana duna syahadah. Ini adalah madhabnya sekelompok dari para sahabat tabi'in dan madhab Zuhri dari kalangan tabi'in, Imam Malik dan penduduk kota Madinah, di mana mereka mensyaratkan i'lan, mensyaratkan untuk pemberitahuan akan pernikahan.
termasuk itu walimah. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-farqu bainal halal wal haram darbud duf. Yang membedakan antara halal dan haram adalah dengan memukul duf, yaitu rabana. Karena di dalam walimahan disyariatkan untuk duf, untuk membedakan antara ini walimahan atau tidak. Jadi kalau sudah diiklankan berarti sudah ada pemberitahuan. Nah, tujuan dari kesaksian itu adalah pemberitahuan kepada yang lain bahwasanya ini adalah sudah sah menjadi suami istri. Wa qala jama'atu min as-sahaba wa man ba'dahum tushtaratu ash-shahadatu duna al-i'lan. Nah, sekelompok sahabat yang lain dan orang-orang yang setelah mereka mensyaratkan kesaksian tanpa mensyaratkan i'lan. Nah, tanpa i'lan berarti tidak diam-diam saja, gitulah. Tanpa i'lan artinya tidak beralih, Akad pernikahan diberikan ada 2 orang saksi, sudah, setelah itu kalau tidak pun walimahan tidak ada masalah. Tapi yang disyaratkan adalah saksi. Wa huwa madhhabu Auza'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, wa Abu Hanifah, wa Ahmad, wa ghairihim. Ini adalah madhhab Auza'i, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Wa kullu haula yashtarituna syahadata adlaini. Masing-masing mereka mensyaratkan kesaksian dari 2 orang yang soleh. Adil di sini adalah istiqamah fid din, agamanya baik. Ya, dia sholat, dia tidak berbuat maksiat, illa Abu Hanifah, kecuali Abu Hanifah, qal yan'aqidu bi syahadati fasiqain. Pernikahan itu sah walaupun dengan kesaksian 2 orang yang fasik. Baik. Jadi di sini yang mensaksikan atau yang mengatakan bahwa harus dengan 2 orang saksi, 3 ulama dari a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, wa Ahmad. Disyaratkan, mereka setuju semuanya, syaratnya adalah seorang yang soleh. Dia sholat 5 waktu. Nah, berarti menurut yang ini, yang enggak sholat walaupun mama, walaupun datua, maka enggak bisa dijadikan sebagai saksi. Orang yang zahirnya adalah soleh. Kalau sirnya itu dikembalikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terang-terang membuat kefasikan. Tapi Abu Hanifah memandang boleh, sah juga kalau seandainya kesaksian itu dari 2 orang yang fasik. Baik. Wa ajma'atil ummatu ala annahu law uqida sirran bighairi syahadatin lam yun'aqad atau lam yan'aqid. Umat sepakat
Nah, ini kesepakatan umat nih. Bahwa kalau pernikahan itu dilaksanakan secara akad nikah maksudnya, kalau pernikahan itu diakadkan secara diam-diam, tanpa ada saksi, berarti wali kemudian mempelai laki-laki. Kan sebenarnya transaksinya kan antara wali dengan mempelai laki-laki. Yang perempuan mungkin di rumah dia. Ya, kalau seandainya kita melihat di Masjid Nabawi itu ada lingkaran, misalkan, ini kadang-kadang kita lihat, ini akad nikah nih. Ma'adzun nikah ada datang, orang yang diizinkan untuk melakukan sebagai pelaksanaan akad nikah, atau bisa juga maka dengan dari KUA bagi kita ya. Tidak ada perempuannya, nggak ada. Sudah, tentu mereka sudah tahu bahwa ini terjadi pelaksanaan. Nah, kalau seandainya ada dua orang antara wali dan mempelai laki-laki, mereka akad berdua. Yang si bapak mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak saya ya, dengan mahar sekian. Dia bilang, iya saya setuju, saya terima, dan seterusnya. Tidak ada saksi menurut ya umat. Dia sepakat bahwasanya itu tidak sah. Ya. Wa amma idza uqida sirran bi syahadati adlaini, apabila dilakukan akad secara diam-diam, artinya termasuk juga tidak dicatat oleh pencatatan pernikahan, tidak disaksikan, tidak diiklankan, tapi ada dua orang saksi ya yang adil, maka pernikahannya sah, fahuwa sahihun indal jamahir, maka dia sah menurut jumhur ulama. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan la yasih. Imam Malik mengatakan tidak sah, karena Imam Malik dia lebih titik beratkannya kepada i'lan, kepada walimahannya. Lebih lebih banyak orang tahu bahwasanya fulan sudah menikah. Nah, berdasarkan apa yang disebutkan oleh tadi, bahwasanya menurut jamahir ulama, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan adalah sah akad pernikahan dengan dihadiri oleh dua orang saksi secara diam-diam, sah. Ini juga seiring dengan fatwa MUI kalau tidak salah di dalam pertemuannya di tahun 2006 di Gontor kalau tidak salah, bahwa pernikahan nikah sirri sah dengan catatan segera melaporkan ya kepada kantor urusan agama, dan itu banyak terjadi. Ya. Nah, jadi kita lihat terjadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Namun ya, kalau kita lihat mayoritas ulama mensyaratkan dua orang saksi. Dua orang saksi yaitu yang adil, yang soleh, yang istiqomah dalam agamanya. Walaupun tidak dilakukan walimahan setelah itu. Ya. Tapi kalau yang sejatinya yaitu
diakad dengan 2 orang saksi, kemudian setelah itu dilaksanakan walimahan. Maka dalam walimahan itu orang semakin banyak tahu bahwasanya si fulan sudah sah menjadi suami istri. Baik. Kita masuk pada bab yang mana ini adalah kisah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini awalnya adalah istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah maula Nabi SAW. Orang yang sangat disayang oleh Nabi. Malahan sebelumnya orang-orang Arab mengatakan dia adalah Zaid bin Muhammad. Dia adalah anak adopsi Rasulullah SAW. Namun di awal surat Al-Ahzab di ayat keempat itu dibatalkan adanya hukum adopsi. Ya. Ayat 4 dan ayat 5. Ya. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Allah tidak menjadikan anak-anak yang kalian panggil, yang kalian dakwakan, mereka itu adalah anak-anak kalian. Ayat berikutnya, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Maka itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kalau misalkan ada mengangkat anak angkat, enggak boleh menisbatkan anak itu kepada orang tua angkatnya. Karena dia bukan anaknya. Karena diancam dalam hadis Nabi SAW, orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan bapaknya. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu lagi nama bapaknya bagaimana? فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, maka mereka adalah ikhwan kalian, persaudaraan, saudara kalian dalam agama dan maula-maula kalian. Nah, jadi ini ayat yang telah membatalkan adopsi anak. Jadi Zaid bin Harithah, maaf, Zaid bin Harithah dibatalkan anak angkatnya kepada Rasulullah SAW. Lalu kejadian ini juga ada sebuah pelajaran bahwasanya menikahi mantan istri anak angkat. Karena bagi orang jahiliyah dulu sangat suatu kemungkaran. Karena sama dengan menikahi mantan istri anak sendiri. Gitu. Hadisnya dari Anas bin Malik. Wahada hadithu Bahz. Ini ada hadis Bahz. Dia mengatakan,
lamma qadat iddatu Zainab, ketika masa iddahnya Zainab habis, ya, selesai. Berarti Zaid tidak lagi suaminya, mantan suaminya, ya, tidak lagi suaminya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid, Rasulullah mengatakan kepada Zaid, fadhkurha alayya, sebutlah kepadanya diriku. Ay fakhtubha li min nafsiha, tolong lamarkan dia untukku atas dirinya. Jadi Nabi meminta kepada Zaid untuk menjadi utusan Nabi. Ya, baik ya. Mantan suami untuk melamarkan, ya, bukan istri melamarkan madunya gitu ya. Ini adalah mantan suami yang melamarkan untuk orang lain. Di sini faedah, fihi dalilun ala annahu la ba'sa ay yab'atha ar-rajulu li khidmatil mar'ati lah man kana zawjaha. Tidak apa-apa seseorang mengutus orang yang dahulunya suaminya untuk melamar perempuan tersebut untuknya. Jadi tidak mengapa seseorang melamar seorang perempuan untuk dia mengutus mantan suaminya. Nah, gitu. Idza ulima annahu atau idza alima annahu la yakrahu dzalik. Jika diketahui atau jika dia mengetahui bahwa orang tersebut tidak membenci hal itu. Ya, kita mengetahui siapa yang akan benci kepada Rasulullah SAW, enggak ada. Apalagi Zaid ini adalah kekasih Rasulullah SAW. Dan anaknya Usamah bin Zaid itu juga kekasih Rasulullah. Orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Orang yang sangat spesial di hati Rasulullah. Kama kana halu Zaid ma'a Rasulullah SAW. Sebagaimana kondisi Zaid dengan Rasulullah SAW. Ya, Zaid tidak akan mungkin, ya, membenci hal itu, gitulah. Jadi boleh si A melamar mantan istri si B, ya, dengan mengutus si B kepadanya, agak gitu. Ya, kalau dia senang-senang aja nggak apa-apa, tapi kalau benci nggak boleh. Ya, malahan itu akan merusak. Qal fantalaqa Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammiru ajinaha. Lalu Zaid berangkat sampai Zaid mendatangi Zainab, yang mana Zainab sedang membuat adonan untuk
tukhammir itu adalah sedang mengembangkan. Pengembangan ya, manu itu. Setelah adonan dikasih ragi supaya sedang mengembang gitu kan. Bikin roti. Qala falamma ra'aituha 'azumat fi sadri hatta ma astati' an anzura ilaiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Ketika aku melihatnya, 'azumat fi sadri, perkara itu menjadi, wah, ya gimana ya, perasaan, lumrah perasaan seorang manusia. Berat di hatiku katanya. Berat di hatiku. Sehingga aku tidak mampu untuk melihat kepadanya. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutnya. Jadi untuk mencalik kepada Zainab untuk mengatakan keinginan Rasulullah itu sangat berat sekali di hatinya. Fawalaituha dhahri wa naqastu ala aqibi. Lalu dia bilang, saya palingkan punggungku kepadanya. Jadi tidak menghadap dia. Ya. Ma'nahu annahu habaha. Maknanya bahwasanya Zaid dia segannya kepada Zainab. Wastajallaha min ajli iradat Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha. Menjadi perkara yang berat bagi dia, gara-gara karena Nabi ingin menikahinya. Fa'amalaha mu'amalata man tazawwajaha fil i'zam wal ijlal wal mahabah. Maka dia memperlakukannya perlakuan orang yang menikahinya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menghadapinya. Dia sudah memposisikan bahwasanya adalah ini istrinya Rasulullah. Ya. Lalu dia tidak sanggup untuk menghadap kepadanya, kemudian dia membelakangnya karena karena dia menghormati, karena dia memuliakannya, memperlakukannya seperti memperlakukan orang yang menikahinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Zainab, lalu aku mengatakan, wahai Zainab, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruki. Rasulullah mengutus menyebutmu. Anna Rasulullah dzakaraha ay min ajli dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutnya. Naqastu ay raja'tu, aku kembali. Wa kana jaa ilaiha liyakhtubaha wa yanzuru ilaiha ala ma kana min adatihim. Dia datang untuk mengkhidbah Zainab untuk Rasulullah SAW, melihat kepadanya sebagaimana kebiasaan yang dilakukan. Wa hadha qabla nuzul hijab, ini sebelum turunnya hijab. Falamma ghalaba 'ala al-ijlal ta'akhkhar wa khatabaha. Ketika kondisi
bahwasanya dia sudah memuliakan, ya, dan mengagungkannya, maka dia mundur lantas mengkhidbahnya. Wa dhahru ilaiha li'alla yasbiqhu an-nadhar ilaiha. Lalu punggungnya dihadapkan kepada Zainab agar pandangannya tidak, ya, naik kepada Zainab, karena dia adalah istri Rasulullah. Lalu qalat ma ana bisani'atin syai'an hatta uwamira rabbi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sampai aku minta istikharah kepada Rabbku, minta perintah kepada Rabbku. Faqamat ila masjidiha. Lalu dia pergi ke tempat solatnya. Ay mawdi'a salatiha min baitiha. Ada tempat solat di rumahnya yang dibuat. Ya, tempat khusus untuk perempuan. Di rumah dibuatkan tempat solat. Wa fi istihbabu salatul istikharah liman hamma bi amrin. Ini dianjurkan solat istikharah bagi orang yang punya keinginan untuk sebuah perkara. Sawa'an kana dhalikal amru zahirul khairi am la. Baik itu perkaranya sudah tampak baik atau tidak. Ini Nabi melamar nih. Kalau kita mengatakan ini 100% baik, Nabi yang melamar. Itu zahirul khair. Atau tidak tampak zahir, tidak tampak kebaikan di dalamnya, samar-samar. Maka kita istikharah. Kata Nabi SAW, man hamma bi syai'in falyarka' raka'ataini ghaira faridah. Siapa punya keinginan akan sesuatu, maka hendaklah dia solat 2 rakaat, bukan solat fardu. Jadi walaupun itu kita misalkan buka usaha nih, sudah pasti untung gitu loh. Istikharah. Saya sudah coba. Ya. Saya sudah coba. Sudah ada hitung-hitungan. Sampai sekarang mandek pengembalian keuangan yang sudah ada untung kita. Ya. Sudah berapa tahun nih? Ya, sebelum Covid lagi. Mungkin dari 2018. Sudah untung, sudah ada untung itu sudah dipakainya. Sudah jatah kita gitu. Maka ketika kita tidak istikharah, kita sudah nampak nih gitu lah rasanya. Ya, ada aja hal-hal yang menjadi kerugian bagi kita. Maka di sini ya istikharah. Ada lagi usaha yang itu nampak juga keuntungannya, tapi tidak istikharah. Alhamdulillah Allah pelihara. Ya. Selesaikan keuangan kita. Sudah kita lihat, wah tidak lanjut lagi. Ya iya memang. Sudah tidak kita lanjutkan, terjadi mandek. Jadi kalau kita lihat, walaupun itu adalah positif, 100% positif, keuntunganlah di muka matu, gitulah. Tetap kita istikharah kepada Allah. Zainab dinikahi oleh Rasulullah, itu keuntungan sudah di depan mata, tapi dia mengatakan, yani ma'ana bisani'atin syai'a hatta uwamiru Rabbi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sampai aku minta perintah, ya, udah Rabbku, lalu dia salat. Wa huwa muwafiqun li hadithi Jabir fi Sahih Bukhari, ya, sesuai dengan hadis Jabir dalam Sahih Bukhari. Karena Rasulullah SAW yu'allimul istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami
istikharah di seluruh urusan. Sebagian ulama mengatakan seluruh urusan. Ada sebagian lain yang mengatakan adalah perkara-perkara yang penting yang berhubungan dengan kehidupan kita dan akhirat kita. Karena ini berhubung. Tapi buka usaha, jodoh, dan yang lainnya. Ya, yaitu memiliki peran di dalam kehidupan kita. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang di antara kalian punya keinginan atas sebuah perkara, falyarka' raka'ataini min ghairi fariḍah ila akhirih. Adalah dia salat 2 rakaat ya yang bukan salat fardu. Fala'allaha istakharat li khawfiha min taqsiri fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia istikharah kepada Allah bukan keuntungan yang akan dia dapatkan, ya, atau kerugian terhadap hak dia, tidak. Tapi dia istikharah kekhawatirannya kalau seandainya dia lalai memberikan hak Rasulullah, ya, lalai dia memberikan hak Rasulullah SAW, maka di situ juga kerugian pada dirinya, kewajiban yang harus dia tunaikan. Wa nazala al-Quran wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi bighairi idzin. Lalu turunlah Al-Quran. Mana itu Quran yang turun itu? Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya, watara itu keinginannya, yang tidak lagi menjadi istri dari Zaid, zawwajnakaha. Kata Allah, kami nikahkan engkau wahai Muhammad pada Zainab. Jadi siapa menikahkannya? Allah dari langit yang ketujuh. Maka Zainab binti Jahsh tatafakhar, dia membanggakan diri terhadap istri-istri Nabi SAW yang lain. Dia mengatakan, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, tapi saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu dari langit yang ketujuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menikahkannya, ya, fadakhala 'alaiha bighairi idznin, maka dia masuk kepada Zainab tanpa izin lagi, ya, lianna Allah Ta'ala zawwajha iyyaha bihadhil al-ayah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab dengan ayat ini. Faqala faraitu walaqad ra'aytuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'amana al-khubza wal lahma hina imtaddat an-nahar. Kami melihat kondisi, ya, aku melihat kami. Nah, jadi saya melihat bagaimana suasana pada saat itu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan kami roti daging ketika berlanjut siang. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. Lantas orang-orang setelah makan keluar. Masih tersisa beberapa orang yang mereka bercakap-cakap di dalam rumah Nabi setelah mereka makan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaba'tuhu. Lalu Rasulullah keluar dari rumah itu, dan aku mengikutinya. Faja'ala yatatabba'u hujara nisa'ihi. Nabi keluar dari rumahnya Zainab, Nabi mendatangi rumah-rumah istrinya. Jadi rumah istri si Nabi itu berdekatan, ya. Jadi sunnahnya bagi orang yang berpoligami, setiap istri itu punya satu rumah. Mau dikontrakin ke atau membuatkan sendiri, itu terserah. Walhasil dia tidak di satu rumahkan semua. Lalu Nabi mendatangi istri-istrinya.
yusallimu alaihinna, lalu ya mengucapkan salam kepada mereka. Lantas wa yaqulna ya Rasulullah, lalu mereka mengucapkan, ya Rasulullah, kaifa wajadta ahlak, bagaimana engkau mendapatkan keluargamu? Ya, boleh jadi ini maksudnya istrimu. Jadi bukannya istri-istri cemberut dengan suami setelah dipoligami, tapi senang dia. Ya, qala famma adri ana akhbartuhu anna al-qauma qad kharaju atau akhbarani, aku tidak tahu ya apakah aku memberitahukan Rasulullah bahwasanya orang-orang yang tadi dalam rumah yang berbicara setelah makan sudah keluar, atau atau beliau yang memberitahukan kepadaku. Qala fantalaqa hatta dakhal bait, lalu Nabi pergi masuk ke rumah. Fadhahabtu adkhulu ma'ahu fa alqa sitra baini wa bainahu, lalu aku masuk bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menurunkan sitir atau hijab antaraku dan antara beliau. Wa nazal al-hijab, turunlah perintah hijab. Wa wu'idhal qawmu bima wu'idhu bihi, lalu kaum ini dinasihati dengan mereka apa yang mereka dinasihati dengannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain disebutkan dalam hadis Ibnu Rafi', la tadkhulul buyutan nabi illa yu'dhana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inah ila qauli ta'ala wallahu la yastahi minal haqq, yaitu dalam surat apa tuh? Bentar saya lihat. Ya, surah Al-Ahzab ayat 53. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadhiri inah. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dhi an-nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu sudah selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Nah, ini enggak, masih duduk santai, lanjutkan percakapan di situ. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga beliau malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ya. Lalu diturunlah surat hijab, ya. Wa idza sa'altumuhun mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Jika apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yaitu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Ya. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ya. Baik, sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil hadis berikutnya dengan faedah-faedah yang bisa kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.